Duh, haus banget, kering banget nih leher. Mas, masuk mo. Aku haus mas, bisa bangun sebentar. Pules banget tidurnya. Pasti karena tadi siang dia habis bantu di sawah. Aduh, tapi aku udah gak tahan lagi. Kalau nggak minum aku bisa pingsan. Cuma ke dapur, ambil gelas minum terus balik lagi. Nggak bakal sampai 2 menit kan? Masa iya dalam 2 menit Moluk itu bisa langsung masuk? Taruh aja tehnya di situ, Sekar. Sini duduk sebentar. Ada yang Mbah mau sampaikan. Dan ini bukan soal rasa teh kamu. Soal apa lagi mbah? Jangan bilang soal burung hantu yang bunyi tadi malam lagi. Itu kan cuma burung mau cari makan. Bukan soal burung, ini soal anakmu. Sudah masuk malam ketiga, darahnya masih sangat wangi, seperti bunga yang baru mekar. Kau tahu kan, di hutan sana banyak yang lapar. Mbah, aku hargai perhatian sih mbah. Tapi sekarang ini zamannya udah beda. Kita punya lampu, punya kunci pintu yang kuat. Gak ada yang bakal masuk rumah ini tanpa aku tahu. Mereka tidak butuh izin pintu buat masuk, Du. Larangan 7 malam itu bukan cuma dongeng pengantar tidur. Jangan pernah kau tinggal anak ini sendirian. Meski cuma sedetik, sekali kau lengah, mereka bakal anggap itu undangan. Iya mbak, aku dengar. Tapi masa iya aku kamar mandi aja harus bawa bayi? Kan ada Mas Sukmo juga yang jaga. Sukmo itu cuma manusia biasa. Dia bisa mengantuk, bisa dibuat lupa. Intinya jangan sombong sama apa yang tidak bisa kau lihat. Ingat, sebelum 7 malam, dia bukan cuma milikmu, tapi juga incaran mereka. Anak aku akan baik-baik aja mbah, aku yakin. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Mbaknya tidak ingin anak kamu kenapa-napa. Tadi aku lihat Mbak Darmo lama sekali di teras. Mukanya seperti orang lagi mau perang. Dia bicara apa aja tadi sama kamu? Ya apalagi kalau bukan soal mistis itu. Katanya bayi kita ini wangi dan jadi incaran makhluk hutan. Mas percaya nggak sih sama omongan begitu? Rasanya kok berlebihan banget ya? Jujur ya Sekar, aku sebenarnya nggak mau terlalu percaya. Tapi suasana di desa ini kalau malam memang beda. Kamu dengar sendiri kan suara di luar? Rasanya seperti ada banyak mata yang sedang melihat ke arah rumah kita. Itu cuma perasaan mas aja karena udah ditakutin duluan. Aku cuma ngerasa kasihan sama kita berdua harus menjaga tiap malam cuma karena mitos lama. Kita ini butuh istirahat mas. Besok-besok kalau aku mau ke dapur atau ke belakang, mas jangan ikut tidur ya. Iya, aku usahain nggak tidur. Tapi kalau memang itu maunya tetua di sini, ya udah kita ikutin aja. Cuma seminggu ini kan, daripada nanti ada apa-apa dan kita yang disalahkan satu desa. Terserah mas aja lah. Tapi aku tetap merasa aneh. Bayi si cantik ini masa dibilang tumbal. Pokoknya kalau nanti lewat 7 malam nggak ada apa-apa, aku mau bilang ke Mbak Darmo kalau dia cuma nakut-nakutin kita aja. Semoga aja memang cuma ketakutan orang tua Sekar. Semoga aja ya. Mas, jam berapa sekarang? Rasanya mataku udah berat banget, kayak ditempelin timah. Baru jam 1 malam Sekar. Sabar ya, sedikit lagi subuh. Tadi aku sempat dengar suara aneh di bawah lantai kayu, seperti ada yang menggaruk-garuk. Paling juga tikus atau kucing hutan mas. Jangan terlalu dipikirin. Mas sendiri yang bilang kalau suasana di desa ini memang bikin kita jadi penakut. Lihat aja bayi kita anteng-anteng aja kan. Iya sih, dia memang tenang. Tapi kamu merasa nggak? Udara malam ini rasanya menusuk sekali sampai ke tulang. Padahal semua lubang udara udah aku tutup pakai kain. Itu karena kita kurang gerak aja. Sini duduk mendekat. Kita harus saling jaga biar nggak sama-sama tumbang. Besok malam terakhir yang kritis kan katanya. Kalau kita bisa lewat malam ini berarti besok tinggal selangkah lagi. Mbak Darmo bilang malam ketiga itu yang paling berat.
Biasanya mereka mulai berani mendekat ke dinding rumah. Aku cuma berharap besok pagi cepat datang. Aku nggak suka sunyi yang seperti ini, Sekar. Sunyinya seperti sedang menunggu sesuatu meledak. Duh, haus banget, kering banget nih leher. Mas, masuk Mo. Aku haus mas, bisa bangun sebentar. Pules banget tidurnya. Pasti karena tadi siang dia habis bantu di sawah. Aduh, tapi aku udah gak tahan lagi. Kalau nggak minum aku bisa pingsan. Cuma ke dapur, ambil gelas minum, terus balik lagi. Nggak bakal sampai 2 menit kan? Masa iya dalam 2 menit makhluk itu bisa langsung masuk? Kamar kekunci, jendela rapat. Mitos itu pasti cuma biar ibu-ibu desa ini nggak males aja. Tunggu sebentar ya sayang, ibu cuma mau minum, jangan bangun dulu. Kenapa jadi dingin begini? Padahal nggak ada angin masuk. Siapa di luar? Masuk Mo. Jangan bercanda ya mas, nggak lucu. Anakku, aduh, kenapa suaranya begitu? Siapa itu? Pergi, jangan ganggu kami. Anakku, aku harus kembali ke kamarnya. Mas, tolong, baik kita mas, bangun. Jangan tidur terus mas. Enggak mungkin. Tadi dia ada di sini. Masuk Mo, bangun. Lihat ini. Tolong, siapa aja tolong. Anakku hilang, pencuri. Tolong. Ada apa, Sekar? Kenapa kamu teriak-teriak? Mana anak kita? Tadi aku cuma ke dapur sebentar mas, cuma sebentar. Sekarang dia hilang. Lihat nih, kainnya basah semua. Tadi ada suara aneh di atas plafon. Anak kita mas. Kamu tenang dulu ya. Kita cari anak kita minta bantuan warga juga. Sial, pintunya nggak mau kebuka, seperti ditahan dari luar. Mas, denger gak? Di atas kita ada suara gesekan, seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas papan kayu. Diam sebentar, Sekar. Jangan bikin aku tambah panik. Aku coba dobrak jendelanya ya. Aku salah mas, aku harusnya dengar kata Mbak Darmo bahwa amis ini makin menyengat. Rasanya seperti ada di sekeliling kita. Sekar, lihat di bawah kaki kamu. Ada cairan hitam keluar dari sela-sela lantai kayu. Apa itu mas? Mas, itu apa? Mas, lihat ke atas. Pergi kau setan, jangan ganggu istriku. Di mana anak kami? Jangan ambil anak kami. Mas, lihat di dadanya ada yang bergerak-gerak di balik kulit hitam itu. Anakku, itu suara anakku. Kembalikan, kau apakan dia? Mas,
anak kita. Gimana ini? Aku takut anak kita kenapa-napa. Kamu tenang dulu, Sekar. Panik kayak gini nggak akan menyelesaikan masalah. Mbah, pintunya tidak bisa didobrak, seperti ada yang menahan dari dalam, tapi kerasnya seperti tembok batu. Jangan pakai otot, mereka bukan lawan fisikmu. Cepat, ambilkan bambu kuning atau daun kelor kalau ada. Sekarang! Mbah, apa benar itu si penyeret? Sudah puluhan tahun dia tidak muncul di desa kita. Ya, karena ada yang meremehkan. Dia sudah mencium bau darah bayi itu semenjak malam pertama. Sekarang dia sudah di dalam, sedang menagih janji yang dilanggar. Minggir semua! Sukmo, Sekar, menjauh dari bayangan itu. Jangan tatap matanya kalau kamu nggak mau jiwamu ikut ditarik. Mbah, tolong. Dia bawa bayi kami. Ada di dalam dadanya, Mbah. Aku dengar dia nangis di situ. Tolong selamatkan anakku. Dengar kau penghuni kegelapan, aku tahu kau lapar, tapi ini bukan tempatmu. Lepaskan apa yang kau ambil, atau aku kunci kau di bawah akar bambu selamanya. Mbah, dia makin mendekat ke arah Sekar. Cepat, Mbah! Eling Suro Diro Jaya Ningrat Lempur Dening Pangestuti, pergi balik ke asalmu. Jangan bawa nyawa yang belum saatnya. Mbah, dia udah pergi kan? Sosok itu udah hilang. Tapi kenapa anakku nggak ditinggalin di sini? Kenapa ayunannya masih kosong? Dia tidak cuma membawa raganya, Sekar. Dia membawa apa yang sudah kau biarkan untuk diambil. Kali mereka masuk ke dalam bayangan itu, jalannya sudah beda. Ini apa, Mbah? Bekas tangannya kecil sekali, seperti tangan bayi, tapi warnanya hitam pekat seperti arang. Enggak masuk, Mo. Cari dia. Mungkin dia dibuang ke bawah rumah atau ke hutan bambu. Mbak, tolonglah lakukan ritual lagi. Panggil dia kembali. Aku janji nggak akan lengah lagi. Aku akan jaga dia tiap detik. Cukup, Sekar. Jangan mengundang yang udah pergi. Kalau kau panggil lagi, yang kembali nanti bukan anakmu, tapi sesuatu yang memakai wajah anakmu. Ikhlaskan ini. Harga yang harus dibayar karena meremehkan apa yang sudah dijaga leluhur selama ratusan tahun. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Ibu salah. Seharusnya ibu nggak ninggalin kamu. Ini bukan salah kamu, Sekar. Tolong berhenti menyalahkan diri kamu sendiri. Ini salah aku. Kalau aku nggak tidur, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Sudah, kalian jangan seperti ini. Semua sudah terjadi. Jadikan ini pelajaran untuk kedepannya. Wait, denger nggak? Tadi suara itu suara ayunan berderit. Padahal nggak ada angin sama sekali malam ini. Jangan dibahas, Din. Jalan saja terus. Katanya kalau kita menyahut atau menoleh, suara tangisannya bakal terdengar tepat di belakang telinga kita. Kasihan ya Sekar sama Sukmo. Sampai sekarang mereka seperti orang linglung di pengungsian. Sekar katanya tiap malam masih sering menyiapkan susu di depan pintu rumah lama ini. Lihat itu. Di atas lubang plafon ada sesuatu yang panjang menjuntai, seperti rambut atau kaki yang menekuk. Lari, Wit, dia masih di sana. Dia tidak pergi.